Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi smart dan Bapak Ibu guru pendamping di sekolah. Berjumpa lagi dengan saya Suhartina dalam mata pelajaran ekonomi dengan materi kali ini adalah jurnal pembalik. Simak sampai selesai ya. Oke generasi smart, kali ini kita akan membahas tentang jurnal pembalik atau biasa juga dikenal dengan istilah reversing jurnal. Jurnal pembalik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang jurnal pembalik perusahaan jasa. Oke, generasi smart, setelah kita membahas tentang jurnal penutup dan neraca saldo setelah penutupan, maka kegiatan selanjutnya dalam akuntansi adalah jurnal pembalik. Nah, apa itu jurnal pembalik akan kita bahas. Sebelumnya kita akan lihat dulu materi-materi apa saja tentang jurnal pembalik ini. Ya, yang pertama adalah pengertian jurnal pembalik, kemudian yang kedua akun apa yang membutuhkan jurnal pembalik, kemudian yang ketiga bagaimana cara menyusun jurnal pembalik. Nah, yang pertama, jurnal pembalik adalah jurnal yang dibuat pada pada awal periode akuntansi sebagai pembalik dari jurnal penyesuaian yang dibuat sebelumnya yang memunculkan akun real baru. Jadi, sumber dari jurnal pembalik ini adalah jurnal penyesuaian yang telah kita buat sebelumnya. Oke, nah jurnal pembalik bukan merupakan suatu keharusan ya, melainkan hanya untuk menyederhanakan pembuatan jurnal yang bersangkutan pada tahun berikutnya. Jadi jurnal pembalik ini bukan keharusan, jadi biar tidak dibuat boleh juga ya. Nah, yang kedua, apa sih fungsi dari jurnal pembalik itu? Yang pertama, untuk memudahkan setiap pencatatan informasi terkait ayat jurnal penyesuaian yang dilakukan pada awal periode berikutnya. Dan fungsi yang kedua adalah untuk mengurangi kemungkinan timbulnya kekeliruan atau kesalahan pencatatan pada saat melakukan penjurnalan pada tahun berikutnya. Jadi, jurnal pembalik ini digunakan supaya nanti pada pencatatan tahun berikutnya itu lebih mudah di awal periode. Oke. Nah, akun apa saja yang membutuhkan jurnal pembalik? Jadi tidak semua jurnal penyesuaian itu membutuhkan jurnal pembalik. Ya, ada 4 akun yang membutuhkan jurnal pembalik. Yang pertama adalah beban-beban yang masih harus dibayar. Kemudian yang kedua adalah beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Artinya ketika di awal pencatatan pada saat membuat jurnal umum, beban ini diakui sebagai beban ya, jadi dicatat sebagai beban. Kemudian yang ketiga adalah pendapatan yang masih harus diterima. Dan yang keempat adalah pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan.
Jadi ketika pencatatannya pada awal periode dibuat jurnal umum, diakui sebagai pendapatan, maka otomatis di akhir periode ada jurnal penyesuaiannya, dan jurnal penyesuaian itu harus dibalik. Selanjutnya, yang ketiga, bagaimana cara menyusun jurnal pembalik ini? Jadi jurnal pembalik ini itu kita buat berdasarkan jurnal penyesuaian yang sudah kita buat di akhir periode. Nah, yang pertama, beban-beban yang masih harus dibayar, ya. Beban-beban yang masih harus dibayar itu misalnya gaji, ya, beban gaji, kemudian beban listrik, beban air, ya, beban telepon. Nah, biasanya itu yang masih harus dibayar pada akhir periode karena pembayarannya yang tidak tertentu. Kadang-kadang seperti listrik biasa dibayar di awal bulan, kemudian pencatatan akuntansi kita akhiri di akhir bulan, sehingga beban itu masih harus dibayar dan harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Nah, ketika kita buatkan jurnal penyesuaian, maka otomatis akun ini akan memunculkan akun real yang baru, ya, yaitu utang. Nah, bagaimana cara membaliknya? Jadi untuk membuat jurnal pembalik, namanya saja pembalik, itu sangat mudah. Hanya membalik saja dari jurnal penyesuaian. Misalnya di jurnal penyesuaian, ya, tertulis beban titik-titik, anggaplah gaji misalnya, ya. Beban gaji di debit, kemudian utang gaji di kredit. Maka ketika kita buatkan jurnal pembalik, maka tinggal dibalik, ya. Utang gajinya di debit, kemudian beban gajinya yang di kredit. Ya, seperti itu untuk beban yang masih harus dibayar. Kemudian akun yang kedua adalah beban dibayar di muka. Nah, ketika beban dibayar di muka itu di awal pencatatan diakui sebagai beban, maka di jurnal penyesuaian pasti akan muncul seperti ini. Ya, sewa dibayar di mukanya di debit, kemudian beban sewanya di kredit. Dan sewa dibayar di muka ini adalah akun baru yang muncul pada periode tersebut, sehingga perlu dibuatkan jurnal pembalik di awal periode. Nah, ketika jurnal ini dibalik, maka tinggal kita balik yang di kredit diletakkan di debit, begitupun sebaliknya, sehingga jurnal pembalik pada beban dibayar di muka, misalnya untuk sewa, ya, beban sewa di debit, kemudian sewa dibayar di mukanya yang di kredit. Kemudian akun yang ketiga adalah pendapatan yang masih harus diterima. Nah, pendapatan yang masih harus diterima ini biasanya seperti bunga, ya, bunga yang harus diterima, tetapi karena belum waktunya sehingga ada terpotong. Ada sebagian yang akan diterima di akhir periode, tetapi ada juga tahun berikutnya, ya, sehingga harus dibuatkan jurnal penyesuaian. Nah, ketika jurnal penyesuaiannya seperti ini, ya, misalnya piutang bunga di debit, kemudian pendapatan bunga di kredit, maka harus kita buatkan jurnal baliknya begini. Jurnal baliknya, ya, pendapatan bunga yang dikredit tadi di jurnal penyesuaian, maka kita debit di jurnal pembalik. Dan yang dikredit adalah piutang bunga. Oke, generasi smart. Selanjutnya kita ke akun yang keempat, yaitu pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Artinya di awal pencatatan, pendapatan ini itu sudah diakui sebagai pendapatan, sehingga di jurnal penyesuaian akan muncul akun real baru, yaitu pendapatan diterima di muka. Nah, misalnya jurnal penyesuaiannya seperti ini. Pendapatan jasa di debit, kemudian pendapatan diterima di mukanya yang di kredit, ya. Sehingga kita harus membalik supaya pendapatan diterima di muka tadi yang muncul di situ menjadi 0, ya. Nah, jadi jurnal pembaliknya seperti ini. Pendapatan diterima di muka di debit, kemudian pendapatan jasanya di kredit, ya. Jadi itulah 4 akun yang harus dibuatkan jurnal pembalik, ya, ketika muncul di jurnal penyesuaian. Tetapi terkadang ketika kita membuat jurnal penyesuaian, tidak semua akun ini
muncul. Seperti beban dibayar di muka. Kalau misalnya di awal diakui sebagai harta, maka tidak perlu kita buatkan jurnal pembalik di awal periode. Karena di jurnal penyesuaian tidak memunculkan akun yang baru. Ya. Nah, coba kita lihat contoh soalnya. Di sini ada jurnal penyesuaian, ada beberapa, ada 6 ya jurnal penyesuaian. Di situ beban perlengkapan, pada perlengkapan 500.000. Kemudian ada sewa dibayar di muka 600.000. Kemudian ada sewa dibayar di muka pada beban sewa ya 600.000. Kemudian jurnal yang ketiga, pendapatan yang masih harus diterima pada pendapatan jasa 1 juta. Dan yang selanjutnya ada jurnal penyesuaian beban gaji pada utang gaji 500.000. Kemudian ada beban penghapusan piutang pada piutang 50.000. Dan yang terakhir pendapatan jasa pada pendapatan diterima di muka 200.000. Nah, dari beberapa jurnal penyesuaian ini tidak semuanya kita buatkan jurnal pembalik. Ya, yang mana kita buatkan jurnal pembalik adalah jurnal penyesuaian yang nanti muncul akun real itu di jurnal penyesuaian ini. Artinya ketika kita membuat jurnal penyesuaian, maka muncullah akun real yang baru atau akun neraca. Ya, akun real itu kan kita sudah paham semua ya, generasi smart. Ya, akun real itu aktiva, utang dan modal. Nah, kita lihat. Di sini bukan Juni ya, tapi Desember 31. Ya, Desember 31. Nah, kita harus perhatikan. Jadi ketika kita melihat jurnal penyesuaian seperti ini, kita harus perhatikan dulu yang manakah yang memunculkan akun real baru. Nah, yang pertama misalnya beban perlengkapan pada perlengkapan. Ini tidak memunculkan akun baru. Kenapa? Karena perlengkapannya itu dikredit. Artinya perlengkapan ini di awal memang sudah ada. Ya. Kemudian sewa dibayar di muka pada beban sewa. Nah, di sini ada sewa dibayar di muka adalah aktiva lancar. Nah, ini ketika jurnalnya seperti ini berarti akun ini adalah baru muncul setelah dibuat jurnal penyesuaian. Maka untuk sewa ini perlu kita buatkan nanti jurnal pembalik ya. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Nah, ini juga adalah memunculkan akun real baru, yaitu pendapatan yang masih harus diterima. Kemudian selanjutnya beban gaji, utang gaji. Nah, yang mana akun real baru yang muncul, yaitu utang gaji. Karena di awal tidak ada utang gaji, tetapi nanti setelah dibuatkan jurnal penyesuaian, maka muncullah utang gaji. Ya. Kemudian beban penghapusan piutang. Ya. Beban penghapusan piutang dengan piutang. Di sini juga tidak muncul akun baru. Ya. Tidak ada akun real baru yang muncul. Karena piutangnya berada di debit. Itu artinya piutangnya berkurang. Kemudian selanjutnya pendapatan jasa pada pendapatan diterima di muka. Nah, di sini juga ada muncul akun yang baru. Yang mana akun yang barunya? Pendapatan diterima di muka. Nah, sehingga jurnal penyesuaian untuk materi soal ini, jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian ini ya seperti ini. Jadi dari ke-6 jurnal penyesuaian hanya 4 yang dibuatkan jurnal pembalik. Nah, bagaimana jurnal balik untuk sewa? Ya, tinggal dibalik saja. Jadi beban sewanya di debit, pada sewa dibayar di muka 600.000. Ya. Oke, kemudian untuk pendapatan yang masih harus diterima itu juga dibalik. Pendapatan jasa di debit, kemudian pendapatan yang masih harus diterima di kredit. Ya, masing-masing 1 juta. Kemudian gaji, ya, utang gajinya di debit, kemudian beban gajinya di kredit, masing-masing 500.000. Dan yang terakhir yang butuhkan jurnal pembalik adalah pendapatan diterima di muka. Ya, jadi pendapatan diterima di mukanya di debit, pendapatan jasanya di kredit. Oke, generasi smart, itulah pembahasan tentang jurnal pembalik. Jadi ada 4 yang perlu dibuatkan jurnal pembalik. Generasi smart,
Oke, kita lihat soal yang pertama. Jadi untuk jurnal pembalik itu soalnya mudah ya. Oke, yang pertama, pernyataan di bawah ini yang benar adalah ya. Jadi ada 5 pernyataan, yang manakah yang paling tepat? Yang pertama, jurnal pembalik dibuat oleh perusahaan setiap awal tahun. Ya. Kemudian yang kedua, jurnal pembalik hanya dibuat setahun sekali sesuai dengan siklus akuntansi. Kemudian yang ketiga, jurnal pembalik sifatnya opsional, boleh dibuat jika diperlukan, juga boleh tidak dibuat. Dan yang keempat, jurnal pembalik merupakan syarat untuk dimulainya siklus akuntansi di awal tahun. Dan yang kelima, jurnal pembalik hanya memuat akun yang sifatnya real yang belum ada pada periode sebelumnya. Nah, coba kita lihat jawaban dari soal pertama ini. Nah, ternyata yang paling tepat adalah C ya. Jadi, seperti di awal tadi saya sudah sampaikan bahwa jurnal pembalik itu tidak harus kita buat. Jadi, sifatnya opsional. Boleh dibuat dan boleh juga tidak. Ya. Oke, soal yang kedua. Berikut transaksi yang memungkinkan terjadinya pencatatan dalam jurnal pembalik adalah. Ya, jadi di sini ada 5 transaksi yang memungkinkan dibuatnya jurnal pembalik yang mana? Ya. Yang A, tanggal 2 Desember 2020 dibeli peralatan kantor 2.500.000 secara tunai. Ya, kira-kira A ini apakah di awal periode tahun berikutnya itu akan dibuatkan jurnal pembalik atau tidak ya. Kemudian B, tanggal 10 Desember 2020 dibayar gaji karyawan 2.200.000. Kemudian C, tanggal 11 Desember 2020 dibayar biaya iklan untuk masa tayang 4 bulan sebesar 2 juta. Kemudian tanggal 30 Desember 2020 ditetapkan nilai penyusutan kendaraan 1.500.000. Dan yang terakhir, tanggal 1 Desember 2020 pemilik perusahaan menggunakan uang 300.000 untuk berobat pribadi. Nah, kira-kira dari kelima pernyataan ini yang manakah yang memungkinkan terjadinya pencatatan dalam jurnal pembalik? Oke, selanjutnya kita lihat ya, jawaban yang paling tepat adalah C ya. Kenapa? Karena di situ ada biaya iklan. Nah, pada saat pencatatan itu diakui sebagai beban sehingga nanti di jurnal penyelesaiannya akan muncul iklan dibayar di muka sehingga perlu dibuatkan jurnal pembalik. Selanjutnya soal yang ketiga. Diketahui dalam neraca saldo per 31 Desember 2019 terdapat akun beban iklan 500.000. Iklan tersebut dibayar untuk 5 kali terbit dan sampai dengan tutup buku telah diterbitkan 2 kali. Pencatatan jurnal pembalik yang diperlukan yaitu ya di sini ada juga 5 pilihan. Ya, yang pertama itu A, beban iklan, utang iklan, beban iklan pada utang iklan 500.000. Kemudian ada utang iklan pada beban iklan 500.000. Dan C, beban iklan pada iklan dibayar di muka 300.000. D, iklan dibayar di muka pada beban iklan 300.000. Dan E, beban iklan pada iklan dibayar di muka 200.000. Nah, dari soal ini yang pertama harus kita buat adalah jurnal penyesuaiannya untuk bisa membalik jurnal tersebut. Nah, kira-kira bagaimana jurnal pembalik dari soal yang ketiga ini? Jadi bisa diperhatikan di situ ada akun beban iklan ya. Nah, iklannya dibayar untuk 5 kali terbit dan sampai dengan tutup buku telah diterbitkan 2 kali. Nah, berarti masih ada 3 kali lagi yang belum terbit. Ya, masih ada 3 kali lagi yang belum terbit. Nah, itulah yang menjadi harta ya, itu yang menjadi akun real yang baru. Sehingga di sini
jurnal penyesuaiannya adalah iklan dibayar di muka pada beban iklan sebesar 300.000. Nah, ketika dibuatkan jurnal pembalik, maka jawabannya adalah C, ya. Beban iklannya 300.000 di debit dan iklan dibayar di mukanya di kredit. Karena tadi jurnal penyesuaiannya yang tepat adalah iklan dibayar di muka debit dan beban iklan di kredit. Ya. Selanjutnya soal yang keempat. Pada tanggal 31 Desember 2020, saldo akun pendapatan sewa yaitu sebesar 4.800.000. Saldo ini merupakan sewa untuk periode 1 tahun dimulai pada tanggal 1 Oktober 2020 dan jurnal pembalik yang dibuat pada tanggal 2 Januari 2021 bagaimana? Ya. Jadi ini pendapatan sewa. Jadi di awal diakui sebagai pendapatan sehingga di jurnal penyesuaian itu memunculkan akun real baru yaitu pendapatan diterima di muka. Ya. Jadi sewa yang diterima di muka dimunculkan pada jurnal penyesuaian. Jadi kalau mendapatkan soal seperti ini, maka langkah pertama yang harus kita buat adalah jurnal penyesuaiannya dulu. Tetapi kalau bisa langsung dianalisis, oh ini muncul akun realnya seperti ini, maka otomatis langsung saja dibalik. Jadi yang pertama harus dibuat dulu generasi smart. Ya, kita buat dulu jurnal penyesuaiannya. Ya, setelah itu baru bisa menentukan jurnal pembaliknya. Ya. Jadi karena diakui sebagai pendapatan di awal, maka ada muncul sewa diterima di muka. Ya. Jadi kalau ini dibuatkan jurnal penyesuaian, maka otomatis akun yang digunakan di jurnal penyesuaian adalah sewa diterima di muka pada pendapatan sewa. Ya, jadi sewa diterima di muka. Jurnal penyesuaiannya pendapatan sewa pada sewa diterima di muka. Itu jurnal penyesuaiannya. Sehingga ketika kita buatkan jurnal pembalik, maka pendapatan sewanya harus dikredit dan sewa diterima di mukanya yang di debit. Maka yang manakah jawaban yang paling tepat di sini? Ya. Oke. Maka yang paling tepat adalah D, yaitu sewa diterima di muka debit 3.600.000 dan pendapatan sewanya kredit 3.600.000. Oke, baiklah generasi smart, masih ada satu soal lagi. Kita lanjut ke soal yang kelima. Nah, perhatikan jurnal pembalik di bawah ini. Jadi ini sudah dibalik ya. Jadi di soal ini yang mau kita tahu kira-kira kalau ada jurnal pembalik seperti ini, maka transaksinya itu seperti apa di awal, ya. Nah, di sini ada jurnal pembalik, sewa diterima di muka di debit, kemudian pendapatan sewanya di kredit. Ada 5 pilihan, kira-kira yang mana yang merupakan sumber pencatatan dari transaksi itu, ya. Kira-kira transaksi seperti apa yang ada di situ. Oke. Untuk 5 pilihan ini, ya, yang pertama itu perusahaan telah membayar sewa di muka untuk lebih dari 1 periode akuntansi, ya. Nah, itu tidak termasuk. Coba kita lihat ya jawaban yang paling tepatnya. Oke, ternyata yang dijawab tadi sudah tepat bahwa jurnal pembalik seperti ini itu muncul karena perusahaan menerima pembayaran sewa di awal yang jangka waktunya lebih dari 1 periode. Oke, itulah tadi 5 soal pilihan ganda yang sudah kita bahas. Nah, selanjutnya sebagai kesimpulan bahwa untuk menjaga konsistensi dari sistem pencatatan pada periode berikutnya, maka diperlukan jurnal pembalik. Namun jurnal pembalik ini disusun dengan cara membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan rekening real yang baru sehingga saldonya menjadi 0 dan timbul kembali rekening nominal yang sesuai dengan rekening yang terdapat pada neraca saldo sebelumnya. Nah, itulah tentang jurnal pembalik. Oke, generasi smart,
seperti itu pembelajaran kita tentang jurnal pembalik. Nah, pembelajaran tidak didapat dengan kebetulan, ia harus dicari dengan semangat dan disimak dengan tekun. Sehingga jangan pernah berhenti belajar karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Ya, sekian dari saya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.